Besok sudah memasuki hari Sabtu atau hari libur. Mungkinkah bantuan PKH akan cair di hari libur? Nah, berikut juga akan saya jelaskan 7 syarat bantuan PKH bisa masuk ke rekening masing-masing KPM PKH. Simak penjelasannya pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai hari ini sudah memasuki hari Jumat. Sedangkan bagi KPM PKH yang belum cair bantuannya, ini sampai saat ini memang belum ada informasi mengenai PKH tahap 3 termin 2 yang cair bantuannya. Sedangkan besok sudah memasuki hari Sabtu atau hari libur. Mungkinkah PKH akan cair di hari libur? Nah, berikut nanti juga akan saya jelaskan mengenai 7 syarat bantuan PKH masuk ke rekening KPM PKH. Nah, ini harus memiliki 7 syarat. Apa saja? Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video. Oke, Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan di video kita kali ini. Nah, hari ini kan sudah memasuki hari Jumat. Sedangkan bantuan PKH tahap 3 untuk termin kedua ini belum cair sampai hari ini. Nah, kalau PKH tahap 3 termin 1, alhamdulillah sudah dicairkan, sudah di-SK-kan sejak minggu yang lalu. Masih sekitar 2,7 juta KPM yang baru cair bantuan PKH-nya di tahap 3 termin 1. Berarti ada sekitar kurang lebih 7,3 juta KPM yang belum cair bantuannya. Nah, ini berarti harus menunggu SK pencairan PKH tahap 3 di termin kedua. Lalu kapan ya kira-kira? Mungkinkah besok di hari Sabtu atau Minggu? Ini merupakan hari libur, mungkinkah PKH atau ada harapankah PKH dicairkan di hari libur tersebut? Nah, perlu kita ketahui sendiri bahwa bank-bank himbara untuk Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri di cabang ini memang jam operasional mayoritas cabang-cabang di berbagai wilayah di Indonesia liburnya ini hari Sabtu dan Minggu. Mungkin ada beberapa cabang di kota-kota besar, ada yang masih buka operasional di hari Sabtu dan Minggu. Namun, untuk melakukan transfer ke rekening masing-masing KPM PKH, bantuan PKH, ini dilakukan di bank himbara yang ada di pusat. Nah, ini apakah di pusat ini masih masuk kerja atau libur? Nah, ini juga kami belum mengetahuinya. Karena memang pencairan PKH itu merupakan wewenang dari Kementerian Sosial bersama KPPN kemudian ke Bank Himbara untuk ditransfer bantuannya ke masing-masing rekening KPM. Kalau mengacu di tahun yang lalu, pernah itu, kalau nggak salah tahap 4 ya, di tahun 2020 atau mungkin tahap 3, bahwa pernah bantuan PKH itu masuk di hari libur atau hari Minggu. Nah, jadi ya tidak menutup kemungkinan bantuan PKH bisa cair walaupun di hari libur. Namun ini tidak bisa dipastikan ya, ini hanya perkiraan saja. Yang jelas, walaupun tidak cair di hari libur, hari Sabtu atau Minggu, mungkin minggu depan, yang jelas saya doakan semoga pencairan PKH di tahap 3 termin kedua, bagi yang belum cair di termin pertama, semoga lekas cair, segera cair, dan bisa dimanfaatkan oleh para KPM PKH di masa PPKM darurat
pemberlakuan di bulan ini bisa dimanfaatkan tepat guna untuk keperluan anak sekolah, kesehatan, dan juga untuk kesejahteraan sosial bagi keluarga yang merawat lansia atau disabilitas berat. Nah, berikut akan saya jelaskan 7 syarat bantuan PKH yang masuk ke rekening KPM PKH. Jadi sebelum masuk ke rekening PKH ada 7 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah KPM PKH tersebut harus tercantum secara eligible di EPKH. Nah, jadi masih eligible di EPKH. Apa artinya eligible? Eligible itu maksudnya adalah masih memenuhi persyaratan di PKH. Masih mempunyai anak sekolah atau komponen pendidikan, masih mempunyai komponen kesehatan seperti ibu hamil atau anak usia dini umur 0-6 tahun, atau mungkin masih mempunyai atau merawat lansia minimal 70 tahun atau disabilitas berat. Kemudian yang kedua adalah tercantum di DTKS. Nah, karena di tahun ini berbeda memang di tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun ini untuk bantuan sosial semuanya harus berdasarkan di DTKS. Walaupun sudah ada di EPKH, namun belum tercantum di DTKS, maka bantuannya tidak bisa diproses. Nah, itu ya. Jadi, semua bantuan sosial sekarang didasarkan pada DTKS. Yang ketiga adalah padan data dengan DTKS. Nah, jadi data di EPKH ini harus padan atau sama atau cocok datanya dengan di DTKS, baik nama, NIK. Nah, itu ya. Kemudian padan dengan Dukcapil. Nah, untuk KPM PKH, data di EPKH juga harus padan dengan data di kependudukan dan catatan sipil. Nah, biasanya di minggu-minggu ini atau bulan ini juga masih sedang dalam proses perbaikan data bagi para KPM penerima bansos baik PKH, BPNT maupun BST. Lewat SIG-NG ini ada kegiatan untuk perbaikan NIK bagi data-data KPM yang datanya belum padan dengan Dukcapil, baik NIK maupun mungkin namanya. Nah, ini ya. Jadi selain itu juga harus update dan harus diaktifasi bagi yang belum aktif NIK-nya di Dukcapil. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube. Kemudian yang berikutnya adalah masuk SK kepesertaan PKH oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Nah, jadi selain yang keempat tadi juga harus masuk ke SK penetapan ya untuk kepesertaan penerima PKH. Kalau yang kemarin cair itu adalah di termin pertama, SK-nya sudah keluar. Nah, bagi yang belum cair itu nanti menunggu penetapan SK di termin kedua. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah masuk data SP2D KPPN. Nah, ini jadi setelah SK kepesertaan ini keluar, jadi SK tersebut dijadikan dasar untuk datanya masuk di SP2D KPPN, kantor perbendaharaan yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, setelah itu sukses multi kredit. Nah, setelah SP2D-nya, setelah masuk data SP2D KPPN, itu harus sukses multi kredit oleh Bank Himbara atau bank penyalur masing-masing. Nah, artinya di sini adalah proses pengisian bantuan oleh Bank Himbara berdasar data SP2D. Nah, ini ya. Jadi dengan dasar SP2D tadi, SP2D ini dasarnya juga SK dari Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Nah, jadi nyambung ya, SK, kemudian SP2D KPPN, setelah itu baru
menunggu sukses multi kredit oleh bank atau penyaluran bantuan atau transfer dana bantuan tersebut. Nah, dalam proses transfer bantuan dana oleh Bank Himbara ini ada yang gagal. Mungkin karena bisa terjadi karena faktor rekening terblokir atau ditutup. Nah, kalau seperti itu berarti gagal multi kredit. Nah, itu ya. Jadi, perlu sobat itu ketahui ke-7 syarat atau proses alur dicairkannya bantuan PKH dari mulai SK penetapan, kemudian masuk SP2D oleh KPPN, setelah itu baru bisa ditransfer oleh bank penyalur atau Bank Himbara berdasarkan SP2D tersebut. Nama-nama yang sudah valid ya, yang sudah valid tersebut. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.